Bertemu lagi dengan saya Suci Wulandari dari Kejuruan Data Analis PPKD Jakarta Selatan Angkatan ketiga tahun 2025. Kali ini kita membahas materi forecasting atau prediksi atau juga disebut sebagai peramalan. Nah, apa sih itu forecasting? Forecasting itu adalah prediksi, peramalan yang merupakan sebuah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dari masa lalu atau historis yang sudah ada. Dalam konteks ini, machine learning dan data analisis, forecasting sering digunakan untuk memahami pola waktu atau time series dan memproyeksikan nilai yang akan datang. Lalu apa sih tujuan dan fungsi dari forecasting itu? Yaitu untuk membuat keputusan yang baik agar keputusan itu didasarkan atas pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Ini berdasarkan penilaian dari Ginting pada tahun 2007. Sekarang kita bahas mengenai pola data produk dalam metode forecasting. Nah, pada pola data dalam forecasting ini ibarat ritme rahasia perilaku penjualan. Ada 3 pola utama yang sering muncul saat kita meramal data produk. Pertama, tren, yaitu pergerakan data yang cenderung naik atau turun dalam jangka panjang, misalnya penjualan yang terus meningkat karena pasar berkembang. Kedua, musiman, yaitu pola berulang dalam periode tertentu, misalnya lonjakan penjualan saat lebaran atau akhir tahun. Ketiga, siklis atau fluktuasi yang mengikuti kondisi atau bisnis dalam jangka panjang, bukan hanya musiman. Kemudian random atau acak, yaitu perubahan yang tidak terduga, misalnya gangguan supply atau kejadian tak terencana. Memahami pola ini membantu memilih metode forecasting yang tepat sehingga perencanaan stok dan produksi semakin akurat. Lalu muncul pertanyaan, kenapa forecasting itu dibedakan dari machine learning di AWS? Ringkasan sederhananya seperti ini. AWS itu membedakan forecasting dari machine learning karena forecasting memiliki karakteristik deret waktu khusus, kebutuhan bisnis operasional yang spesifik, dan AWS menyediakan layanan terspesialisasi yang membutuhkan dan memudahkan pengguna tanpa keahlian machine learning mendalam. Ada beberapa metode dari forecasting, ada kualitatif dan kuantitatif. Kita bahas dulu kualitatif. Kualitatif ini itu berdasarkan pendapat para ahli, intuisi atau pengalaman. Cocok jika data historisnya sedikit atau belum tersedia. Ada beberapa jenis dari metode kualitatif forecasting. Yang pertama yaitu survei pasar, juri dari opini eksekutif, kemudian gabungan tenaga penjualan, dan metode Delphi. Selanjutnya metode forecasting kuantitatif yaitu time series dan metode kausal sebab akibat. Time series ini adalah data itu dikumpulkan dan dicatat berdasarkan urutan waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Ada 2 jenis yaitu univariat dan multivariat. Univariat ini hanya memiliki satu variabel yang diamati, kemudian multivariat ini memiliki lebih dari satu variabel. Kesimpulannya, peramalan, forecasting atau prediksi itu membantu bisnis merencanakan dan mengawasi produksi agar lebih efisien. Hasilnya dapat menjadi dasar keputusan produksi hingga pemasaran, sehingga pemborosan dapat ditekan dan pengeluaran perusahaan lebih terkontrol. Semakin akurat peramalan, maka semakin besar potensi peningkatan pendapatan perusahaan. Itu adalah materi kita mengenai forecasting pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan sampai bertemu lagi pada materi berikutnya. Terima kasih.